Ya, di Istana Bogor yang tadi Presiden menyebut bahwa pertemuan-pertemuan yang dilakukannya baik dengan tokoh-tokoh partai politik, lembaga negara, masyarakat menjadi pertimbangan dalam memutuskan nasib dilantik tidaknya Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sejumlah opsi ramai diperbincangkan di luar istana. Kami akan mengulasnya kali ini dengan Mas Hinton Pasaribu, yang merupakan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam. Ya, selamat malam, Bung. Ada analis politik senior dari LIPI, Profesor Ikrar Nusabakti. Pak Ikrar, selamat malam. Malam, Indra. Lalu ada Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, yang bergabung dari luar studio. Selamat malam, Pak Taufik. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kita akan ulas apa yang menjadi statement terakhir dari Presiden soal polemik pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan ini dan juga beberapa pernyataan dari politisi di Senayan. Kita mulai perbincangan. Saya ingin lihat dari perspektif analis politik senior LIPI, Prof. Ikrar. Ya. Kalau Anda melihat tadi statement terakhir Pak Jokowi, kan kalau boleh saya highlight adalah ini akan tetap diputuskan secepatnya gitu. Lagi-lagi memang mengatakan itu, walaupun yang lain sudah bilang mana janjinya Pak Presiden ini, katanya minggu depan, katanya pekan ini begitu kan. Kalau kita lihat juga bahwa semua pertemuan-pertemuan dengan berbagai unsur tadi, tokoh politik, lembaga negara, masyarakat itu menjadi pertimbangan. Ya. Lalu apa yang masih ditunggu sama Pak Jokowi sebenarnya? Kalau Anda melihat apakah masih pusing, belum menentukan putusan atau bagaimana? Yang jelas sebetulnya keputusan itu sudah ada. Sudah ada, Anda yakin sudah ada? Buat saya dengan pernyataan Buya Syafi'i Ma'arif itulah pernyataan Jokowi. Tidak akan melantik. Tidak akan melantik, ya. Itu indikasi salah satunya indikasi. Ya, dan kemudian juga kalau beliau kemudian mengatakan bahwa itu akan diputuskan minggu depan itu artinya ketika beliau bicara sebelum berangkat ke Malaysia, Filipina dan Brunei, ya. Itu berarti minggu ini. Okay. Dan akhir minggu ini adalah hari Minggu, ya. Jadi masih ada 2 hari lagi. Betul. Jadi sebetulnya kan yang kita harapkan bahwa hari ini di Istana Bogor, ya. Makanya saya tidak heran kalau semua stasiun televisi dari tadi pagi kan udah pada berbondong-bondong ke Istana Bogor, kan. Dengan harapan akan ada pernyataan itu. Tapi ternyata kan belum. Ternyata belum, ya. Ya, kita lagi-lagi berharap mudah-mudahan besok dalam acara di Partai Hanura misalnya, kan. Tapi kalau juga tidak hari Sabtu, ya harusnya hari Minggu. Kenapa harus paling akhir itu hari Minggu? Karena biar bagaimanapun beliau udah mengatakan minggu depan, ya. Dan minggu depan itu eksak, ya. Jadi pasti. Artinya minggu depan itu berarti bukan minggunya orang Jawa, ya. Bahwa minggu itu bisa somben terus, kan. Jadi seperti itu. Dan mau tidak mau dia harus memutuskan di akhir minggu ini. Kenapa demikian? Apa yang membuat kalau sudah punya keputusan belum disampaikan saja kalau menurut Anda? Ya, kalau buat saya mungkin dia masih memperhitungkan berbagai pandangan-pandangan dan komentar-komentar, ya. Tapi buat saya lagi-lagi dari teman-teman DPR sendiri, walaupun lagi-lagi masih ada orang-orang seperti Desmond Mahesa ataupun Bambang Susatyo ataupun beberapa orang yang masih mengatakan bahwa itu harus dilantik, ya. Tapi buat saya DPR secara keseluruhan itu pasti akan menerima apapun pernyataan dari Presiden Jokowi, ya. Apakah itu tidak melantik atau kemudian mengajukan nama baru. Kenapa demikian? Karena janji-janji itu sudah dikemukakan oleh pimpinan-pimpinan DPR ketika mengadakan pertemuan di Istana Jakarta sebelum beliau keluar negeri, ya. Jadi itu ada suatu sinyal yang buat saya positif. Dan kemudian Anda juga lihat, ya, dari pertemuan antara Presiden Jokowi dengan mantan pesaing kuatnya, ya, Pak Prabowo Subianto, sinyal itu juga sudah dikemukakan oleh Pak Prabowo, ya. Walaupun kita tahu artinya jangan ganggu-ganggu nanti ketika memutuskan tidak melantik, begitu maksudnya. Betul. Dan malam harinya kita tahu dalam keputusan memang Koalisi Merah Putih kan menunggu keputusan itu sendiri, bukan kemudian melakukan. Tapi Pak Ikrar, kalau kita lihat tadi salah satu statement juga yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo adalah ini harus masih menimbang, mengkalkulasi kemudian harus secara cermat menimbang dan mengkalkulasi atau menghitung hal-hal yang lebih detail lagi, begitu loh. Dan kemudian masalah ini menjadi bertumpuk. Ada politik hukum itu sering juga diulang-ulang di luar negeri maupun ketika di Jogja kemarin. Ada APBNP, lalu kita lihat pernyataan dari salah satu politisi PDI Perjuangan tadi, Marwar Sirait, yang menyebut juga asalkan memegang konstitusi dan tetap juga sambil melihat aspirasi masyarakat, maka contohnya kayak sekarang ini APBNP berjalan lancar walaupun belum diketok. Jadi kalau Marwar mengatakan atau Bung Ara itu mengatakan bahwa buktinya RAPBNP itu pembahasannya
lancar. Iya. Itu kan berarti sinyal positif dari teman-teman di DPR RI secara keseluruhan ya, bahwa mereka itu tidak menghambat era PBNP itu, walaupun nanti Presiden sudah memberikan satu sinyal bahwa beliau tidak akan melantik Budi Gunawan. Jadi apalagi kemudian Ara juga mengatakan tentang dengarkan aspirasi rakyat ya, dan kemudian juga harus berdasar pada konstitusi dan hukum. Nah, kalau tidak melantik, apakah kan perdebatannya itu kalau tidak melantik bisa disebut melanggar konstitusi kalau menurut teman-teman DPR? Menurut saya enggak juga. Sekarang kalau Anda lihat pasalnya ya, itu kan DPR kemudian menerima dan kemudian dia mau menyetujui atau tidak menyetujui, itu 20 hari setelah diajukan ke DPR, Presiden melantik. Tapi kemudian kalau kemudian walaupun DPR menyetujui, tapi kemudian ada pandangan yang berbeda, ya Pak Presiden punya hak prerogatif untuk kemudian menarik kembali usulan beliau. Baik, saya ke Pak Masinton. Pak Masinton, hari ini kan ramai tuh beredar informasi bahwa menurut Desmond Mahesa bahwa sudah Setia Novanto sebagai Ketua DPR sudah ditelepon oleh Presiden dan mengatakan bahwa akan batal melantik dari Komjen Budi Gunawan. Kalau Anda melihat seperti apa sih kebenaran informasi? Dan sudah dibantah oleh Pak Setia Novanto juga bahwa tidak ada pembicaraan seperti itu. Nah, yang jelas adalah bahwa Kapolri itu secara de facto sudah ada di kantongnya Pak Jokowi nama itu, dan sudah ada di mejanya Pak Jokowi. Tinggal kapan dilantik, karena calon yang diajukan oleh Pak Presiden sudah melalui persetujuan secara politik di DPR. 9 praksi sudah menyetujui kecuali 1 praksi, dan itu secara aklamasi, dan itu kemudian tinggal menunggu waktu yang tepat, karena ini ada proses pra-peradilan. Waktu yang tepat dalam pekan ini seperti Pak Presiden katakan untuk melantik Pak Kapolri. Tapi kalau indikasi yang terlihat sekarang sepertinya Presiden akan menarik atau tidak melantik, menurut Anda seperti apa? Ini kan sebenarnya secara politik kan sudah tidak ada lagi hambatan-hambatan secara politik. Di parlemen itu sudah disetujui semua, bahkan tadi harus dilantik ya. APBNP juga sedang berjalan, dan itu nanti artinya gini, suasana ini secara politik sudah kondusif. DPR sebagai representasi dari rakyat itu sudah menyetujui. Nah, sekarang kan kita harus memikirkan bahwa harus ada kepastian hukum dalam konteks bangsa ini. Dalam skala panjangnya, persoalan-persoalan lain di luar ini kan sangat banyak. Tugas-tugas mewujudkan nawacita itu tadi, bagaimana mengefektifkan kerja-kerja pemerintahan untuk mensejahterakan rakyat, bagaimana infrastruktur. Itu kan terkait dengan nanti bagaimana kecepatan mengambil keputusan. Iya, artinya kan butuh kepastian hukum. Nah, maka jangan sampai ada rentang waktu yang lama, dan saya yakin sekali bahwa setelah putusan pra-peradilan nanti akan ada Kapolri baru itu. Nah, secara de facto dengan persetujuan yang dimintakan oleh Presiden kepada DPR dan DPR sudah menyetujui, secara de facto Kapolri itu adalah Pak Budi Gunawan. Tinggal secara administratif dan secara yuridisnya nanti. Nah, kalau secara administratif memang harus menunggu dilantik oleh Pak Presiden. Nah, itu. Jadi kita berharap bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Presiden setelah dalam pekan-pekan ini, karena memang ada proses pra-peradilan yang hari Senin nanti akan diputuskan oleh hakim di Jakarta. Apakah benar pra-peradilan kemudian terkait dengan sebuah keputusan ini? Karena ada yang menyebut bahwa ini sebenarnya terpisah, tidak ada kaitannya keputusan tentang pra-peradilan dan juga putusan dengan tetap melantik atau tidak melantik dari Komjen Budi Gunawan. Kita lanjutkan, nanti kita break dulu. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.